Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam permenungan kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar, dan terhindar dari virus corona. Dan bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, saya ucapkan selamat merayakannya. Dan juga mungkin bagi mereka yang pada hari ini sedang melangsungkan pesta perkawinan, saya ucapkan selamat merayakannya. Semoga senantiasa ada sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga Anda masing-masing. Tentu di dalam kitab suci kita mendengar beberapa perikop yang mengisahkan tentang pesta perkawinan. Misalnya dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam perumpamaan pesta perkawinan, Yesus menunjukkan kepada orang-orang Farisi apa yang benar-benar penting. Tujuan hidup satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga kebahagiaan adalah surga, kehidupan abadi, persatuan definitif dengan Tuhan. Ini adalah kebahagiaan tanpa akhir. Di sini Yesus menggambarkan surga dalam bentuk perjamuan pernikahan, sebuah gambaran yang sudah digunakan oleh para nabi sebelumnya yang membangkitkan pesta terindah yang bisa dihadiri seseorang. Apa yang ingin Yesus katakan kepada kita adalah bahwa bahkan mimpi terliar kita tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan luar biasa yang telah Allah Bapa rencanakan untuk kita masing-masing. Perumpamaan pesta perkawinan berturut-turut menghadirkan 3 rintangan, 3 sikap yang dapat menghalangi kita untuk mengambil bagian dalam kebahagiaan tanpa akhir. Kita akan merenungkannya satu persatu. Kendala pertama adalah ladang dan perdagangan. Itu barang-barang material yang menjadi fokus utama kita. Jika kita hanya berpikir tentang menambah jumlah rekening bank kita, menaiki tangga kesuksesan profesional, atau membeli barang-barang yang baru saja dirilis atau keluaran terbaru, maka tidak peduli seberapa banyak Anda mengundang saya ke kehidupan abadi, itu tidak menarik minat kita. Jika kita hidup untuk tujuan jangka pendek, jika kita beralih dari kepuasan ke kepuasan, kita hanya bisa acuh tak acuh terhadap suara yang memanggil kita menuju kebahagiaan sejati. Kita tidak punya waktu untuk berhenti dan mendengarkan bisikan lembut yang dari lubuk hati kita mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk sesuatu selain kesenangan yang kecil yang biasa-biasa saja di dunia ini. Hambatan kedua adalah ketakutan. Ketakutan ini memanifestasikan dirinya ketika kita mendengar undangan ilahi untuk hidup yang kekal, tetapi kita melihatnya sebagai sebuah tantangan, sebuah invasi. Kita anggap suara Tuhan mengganggu rencana kita. Kita melihat pestanya sebagai pesaing, sesuatu yang menghalangi kebahagiaan kita sendiri. Kendala yang lain yang kita dengar dalam bacaan Injil pada Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 adalah mengenai pakaian. Dari semua orang yang memasuki ruangan perjamuan atau ruangan pesta, satu-satunya yang diusir adalah orang yang tidak memiliki pakaian pesta. Apa maksud dari pakaian pesta ini? Dan bagaimana mungkin di antara semua orang miskin yang ditemui di persimpangan jalan, pria ini adalah satu-satunya yang tidak memilikinya? Jika setiap orang memiliki pakaian pesta perkawinan, itu mungkin karena mereka menerimanya dari raja itu. Tuan pesta menawari mereka satu-satu ketika mereka memasuki ruangan pesta. Dalam hal ini, tamu tanpa pakaian pernikahan mungkin menolak masuk, mungkin karena dia berpikir dia berpakaian cukup baik. Dan kita, apakah kita menganggap diri kita berpakaian cukup baik sehingga kita tidak membutuhkan pakaian yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Apakah saya menganggap diri saya cukup sempurna, cukup benar, tidak membutuhkan kesempurnaan yang Tuhan ingin kenakan kepada kita? Tapi usaha kita sendiri akan selalu tidak cukup. Satu-satunya cara untuk menjadi sempurna adalah dengan membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Satu-satunya pakaian
yang memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam pesta perkawinan adalah Yesus Kristus sendiri yang harus saya kenakan. Jika saya mengenakan Kristus, jika saya menyerahkan diri kepadanya, maka Allah Bapa tidak lagi melihat kain kesengsaraan saya. Dia melihat hanya putranya Yesus di dalam diriku, dan dia tidak bisa tidak menyambutku dalam pangkuannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.